Angkatan 6 dari Kota Bima. Perkenalkan, nama saya Nana Erniwati, guru SMP Negeri 7 Kota Bima, dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Bapak Baharudin MPD. Saya Aidatul Fitria dari SDN 49 Rabangodul Selatan Kota Bima dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Bapak Baharudin MPD. Dan saya Ibu Heti Yuniarti, guru SMPN 6 Kota Bima dengan fasilitator Bapak Subandi dan pengajar praktik Dr. Sarifudin. Pada hari ini, kami akan melaksanakan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Ibu Aida sama Ibu Nana? Alhamdulillah baik, Bu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktik coaching ya Ibu-Ibu, di mana Ibu Aida sebagai coach dan Ibu Nana sebagai coachingnya gitu. Tetapi perlu kita ketahui bersama bahwa nanti proses coachingnya nanti durasinya 20-30 menit dan ini direkam. Dan saya ingin bertanya kembali, bagaimana persiapan dari Ibu Aida? Sejauh ini saya sudah menyiapkan proses coaching menggunakan alur tirta, yaitu ada tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Ibu ya, baik. Namun dalam proses coaching nanti ada rubrik penilaian sebagai panduan Ibu sebagai coach yang terkait dengan prinsip coaching, mulai dari kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Apakah sudah dilakukan atau tidak nantinya? Oh ya Bu, jadi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti di sini? Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut, Bu, yaitu dari presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya ketiganya merupakan hal yang penting dan saling berkaitan dalam proses coaching. Baik Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin diobservasi secara spesifik oleh Ibu Aida? Kompetensi yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian yang menjadi indikator bahwa proses coaching ini sudah berjalan dengan baik, itu bagaimana Bu? Menurut saya jika coachee berhasil menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Baik, kalau begitu mari kita lanjutkan proses coachingnya ya. Silakan Ibu Aida mempersamai coaching. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Nana. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Bu Aida. Tapi saya boleh nggak nih minta waktunya sebentar aja? Saya pengen ngobrol Bu. Mungkin kayaknya saya ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit aja Bu, nggak banyak-banyak. Nggak keberatan kan Bu? Iya, Bu, tidak apa-apa. Saya senang jika kita bisa saling membantu, Bu Nana. Ada masalah apa nih? Jadi gini Bu, gimana ya ngomongnya ya? Gini loh Bu, saya kok akhir-akhir ini kayak nggak bersemangat gitu Bu ngajarnya. Terus gimana ya? Jadinya saya anak-anak juga ikutan gak semangat. Jadinya kayaknya saya butuh teman sharing gitu untuk ngomongin kenapa kok saya ini nggak ada semangatnya gitu loh Bu akhir-akhir ini. Oh, begitu, Bu Nana. Ya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa saya bantu? Saya sih pengennya Bu, saya tuh ada pencerahan gitu Bu. Saya bisa nemu solusi atau mungkin saya ada ide baru gitu yang bisa saya temukan Bu. Iya. Ada lagi, Bu? Itu sih Bu, saya masih bingung Bu. Kenapa sih saya bisa kayak gini Bu? Saya bingung deh Bu, benar-benar bingung. Ya, mungkin Ibu bisa bercerita pada saya apa sih yang Ibu Nana rasakan saat ini? Iya Bu, akhir-akhir ini tuh kayaknya saya itu nggak puas Bu sama pembelajaran di kelas. Kenapa ya? Apakah mungkin itu memang dari saya yang ngajarnya itu monoton atau mungkin muridnya yang kurang
awalnya masih bingung, kenapa kok saya bisa mengalami hal seperti ini. Tumben sih Bu kayak begini. Biasanya sih ya kelas itu ya terarah gitu. Sekarang saya menerangkan kok malah kelasnya gaduh, ribut gitu loh Bu. Iya. Menonton ya. Coba Ibu ceritakan lagi ya dengan lebih dalam lagi dengan menggunakan perasaan yang sekarang sedang Ibu alami. Kenapa Ibu kira-kira berpikir seperti itu, merasa tidak puas terhadap pembelajaran seperti itu Bu? Saya lihat sih Bu ya, murid-murid itu bosen mungkin. Terlebih lagi saya itu kenanya itu kan jam-jam habis istirahat Bu, tahu lah habis istirahat itu anak-anak kan capek main bola gitu, jadinya masuk jam saya tuh kayak males-malesan gitu Bu. Terus selain itu juga saya itu ya karena mereka nggak ngerespon Bu, saya jadinya itu ya cuma bisa menerangkan, saya jadi pusatnya gitu Bu. Saya menerangkan, memberikan media ajarnya ya dari saya semua Bu gitu. Jadinya apakah itu pembelajarannya tidak tersampaikan atau mungkin memang saya yang terlalu menjadi pusat di kelas, jadinya anak-anak tuh nggak bisa fokus gitu mungkin Bu. Saya ingin tanya nih Bu Nana, sebelum Ibu masuk kelas, apakah ada Ibu menyiapkan rencana pembelajaran yang berpusat atau berpihak kepada murid? Karena saya lihat dari yang Ibu ceritakan tadi, yang mungkin awalnya mungkin Ibu sudah menyiapkan bagaimana sih pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, ternyata karena keadaan anak-anak atau murid-muridnya sehabis istirahat capek dan sebagainya, sehingga akhirnya Bu Nana pembelajaran menjadi berpusat kepada guru seperti itu. Lalu bagaimana nih menurut Ibu agar hal tersebut tidak terjadi? Kayaknya Bu saya harus membuat pembelajaran yang bervariasi mungkin Bu ya. Ya, tentu hal itu sangat baik Bu menurut saya. Lalu ada kendala apa sehingga Ibu tidak membuat pembelajaran yang bervariasi tersebut? Masalahnya kan Bu ya, pada akhirnya itu kan saya mendominasi Bu ya di kelas itu ya, karena murid saya kan kurang mandiri Bu itu, karena dari mereka nggak fokus jadi mereka juga nggak mandiri, entah mereka juga sih Bu anak-anak tuh, jadinya mengerjakan LKPD aja tuh mesti saya bantu terus Bu, mereka nggak bisa ngerjakan sendiri, mereka tidak ada inisiatif sendiri gitu, mesti nanya terus. Jadinya mungkin anak-anak tuh sudah terlanjur tergantung mungkin Bu sama saya, tapi sudah terlanjur tergantung sama saya, jadinya mereka juga ya bosen juga lama-lama sepertinya Bu. Lalu kira-kira apa nih kira-kira Bu Nana ingin kembangkan? Jadinya saya sih pengennya Bu mengembangkan pembelajaran itu agar anak-anak tuh bisa aktif gitu Bu, bisa aktif di kelas, jadinya udah bukan tinggal disuap aja gitu. Iya, menurut saya Bu, jadinya mereka bisa ada lah aktifnya, terus mungkin sumber belajarnya bisa mereka temukan sendiri, saya pengen sih begitu Bu. Ada ide nggak Bu Nana? Gimana ya Bu ya, itu sih saya rencananya Bu, saya pada awalnya mungkin saya minta sharing dulu sama rekan-rekan sejawat yang di sekolah sini Bu, di sekolah kita dulu, mungkin nanti saya kerjasama dengan teman-teman yang sama-sama mengajar mata pelajaran dengan saya juga Bu. Ya kalaupun tidak ada yang bisa saya dapatkan dari teman-teman di sini, mungkin nanti akan saya sharing dengan teman-teman pada saat MGMP Bu. Jadinya saya sharing dengan rekan sejawat dari sekolah lain pada saat kegiatan MGMP, itu seperti itu Bu ya. Iya. Menurut saya itu ide yang sangat bagus Bu Nana. Jadi menurut Ibu nih percakapan kita ini bertujuan untuk apa? Jadinya saya kembali lagi seperti yang tadi Bu, saya ingin mendapatkan ide-ide yang bagus. Jadinya pembelajaran itu sudah bukan saya sebagai center, tapi nanti saya pada akhirnya saya ingin pembelajaran itu project based learning gitu loh Bu. Jadinya membuat
anak-anak saya arahkan untuk membuat proyek. Nah, dari proyeknya itu nanti mereka bisa mendapatkan pembelajaran dari situ, Bu. Iya. Seandainya nih Bu Nana ingin mengembangkan basic project, kira-kira nih akan ada hambatan apa saat Ibu melakukan pembelajaran seperti itu? Iya, Bu, saya belum terlalu paham, Bu, masalah project based learning itu gimana cara memulai dan sebagainya, itu sih masalah saya. Apakah di sekolah Bu Nana belum ada yang pernah melaksanakan pembelajaran basic project? Sudah ada sepertinya, Bu, itu teman rekan sejawat saya tadi, Bu, Ibu Ani namanya. Jadi mungkin saya sharing sama beliau, kalaupun masih kurang baru saya lanjutkan pada saat MGMP. Begitu. Ya. Sudah pernah coba berbincang dengan Bu Ani tentang basic project ini? Belum sih, Bu, tapi mungkin setelah ini sih, setelah ngobrol kita sekarang ini nanti deh, habis kebetulan beliau masih ada jam kayaknya, Bu, makanya mungkin nanti setelah beliau keluar dari kelas saya langsung hubungi beliau. Iya. Kemudian nanti seandainya setelah Bu Nana bertemu dengan Bu Ani, kira-kira apa yang ingin Bu Nana dapatkan dari Bu Ani? Saya sih pada awalnya ingin meminta contoh dulu, Bu. Nah, contoh biasanya kan saya itu kalau hanya dijelaskan itu Bu agak susah, jadinya mau nggak mau saya minta langsung contohnya dulu dah, gitu. Di kelasnya Bu Ani ya, seperti itu. entah itu RPP-nya mungkin, Iya. kemudian bentuknya bagaimana, media ajar yang beliau pakai dan sebagainya, itu mungkin saya minta contohnya sekaligus nanti saya minta beliau Ibu Ani untuk menjelaskan juga bagaimana cara membuat media ajar yang sesuai dengan apa yang saya harapkan tadi, yaitu project based learning. Wah, Atau bagus sekali learning based Bu Nana. project, Bu, ya. Iya, Salah betul ya, sekali. salah ya saya nyebutnya, Bu. Iya betul, bagus sekali itu menurut saya Bu Nana. Jadi selanjutnya nih, kira-kira bagaimana nih tindak lanjut Bu Nana setelah membicarakan semua hal tersebut? Nah, saya kayaknya langsung buat janji deh sama Ibu Ani nanti, Bu, untuk sharing-sharing tadi, Iya. gitu. Ya, Tentang iya, learning apa? Basic learning project. iya. Ya. Kayak gitulah, Bu, pokoknya. Iya. Bagus sekali Bu Nana. Nah, memang harusnya seperti itu saya rasa ya. Kita harus berusaha menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid-murid kita. Jangan pernah merasa bosan Bu Nana untuk mengembangkan diri, karena kita sebagai pendidik harus menjadi pembelajar sepanjang hayat yang menurut saya. Baik, Bu Aida, terima kasih banyak itu masukannya. Memang kayaknya saya ini telat deh kayaknya bergeraknya, Bu, ya. Tapi alhamdulillah kayaknya sekarang saya udah tahu saya tuh harus bagaimana, saya harus ngapain, saya harus hubungi siapa. Udah ada, Bu, nih di pikiran saya nih. Iya, saya suka sekali dengan semangatnya Bu Nana. Semoga menjadi guru yang hebat, guru yang kreatif, inovatif, dan mampu berkolaborasi. Semangat ya Bu Nana. Terima kasih Bu Aida, semangatnya. Terima kasih banyak loh, Bu, sudah mau dengerin curhat-curhat tipis-tipis saya hari ini. Iya Bu Nana, sama-sama atas kepercayaannya. Saya malah merasa senang nih karena Bu Nana mau bertukar pikiran dengan saya jadinya ya ada juga tambahan ilmu bagi saya sendiri Bu. Makasih banyak loh, Bu, sekali lagi. Iya. Saya mau persiapkan dulu materi, Bu. Ini Iya. mau masuk kelas. Iya. Iya. Iya sama-sama Ya, Bu Nana. makasih banyak Iya, Bu Aida. iya. Mari, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aida, Ibu Nana, tadi kita sudah melakukan proses coaching dan berjalan dengan lancar. Jadi bagaimana Bu? Apa saja yang Ibu Aida lakukan selama proses coaching tadi? Alhamdulillah Bu. Jadi tadi saya sudah memaksimalkan alur tirta pada proses coaching, di mana saya menanyakan tujuan yang ingin dicapai, lalu kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam proses identifikasi dan rencana aksi, juga mempertanyakan untuk tanggung jawab atas rencana yang akan dilakukan tersebut. Luar biasa Bu ya, di mana Ibu Aida sudah memaksimalkan alur tirta tadi. Jadi bagaimana Bu Aida? Apakah coachingnya tadi sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Bu? Bu Nana akhirnya dapat menemukan ide atau solusi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya. Begini ya Bu Aida, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi, Ibu Aida sudah
sudah menjadi coaching secara baik dan benar. Karena saya melihat coachingnya tadi menjawab pertanyaan dari Bu Aida ini dengan suasana hati yang bergembira di akhir-akhir dari obrolan Bu Aida tadi. Seperti itu. Nah, apakah kompetensi lain yang ingin Ibu Aida maksimalkan dari proses coaching tadi? Iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena dengan mendengarkan secara aktif, kita mendengarkan dengan rasa, di mana kita mendengarkan masalah yang sedang dihadapi oleh kucing secara dengan perasaan, sehingga kita bisa mengerti permasalahan yang sedang dihadapi oleh kucing tersebut. Baik Bu, kompetensi-kompetensi tersebut memang harus kita kembangkan pada diri kita ya. Tetapi kita perlu ingat, kompetensi-kompetensi bukan hanya satu aja kita fokuskan. Boleh satu kita fokuskan untuk mempertajam lagi dari ketiga kompetensi yang belum kita miliki. Tetapi dari satu harus menjadi dua, harus menjadi tiga, sehingga proses coaching itu benar-benar diresapi oleh coach maupun coaching. Kita ketahui bersama coaching ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagaimana kita membersamai rekan-rekan sejawat, membersamai siswa-siswa kita, di mana dalam proses coaching ini kita memaksimalkan potensi-potensi yang belum disadari oleh coach-coach kita selanjutnya. Seperti itu Bu Aida ya. Baik, mungkin hanya ini ya kegiatan kita pada sesi coaching ini. Mungkin Ibu Aida sama Ibu Nana bisa melanjutkan kegiatan atau aktivitasnya. Terima kasih Bu. Sama-sama.